Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari kelas A31 dengan NIM 22811131515. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan hukum eutanasia. Jadi, apa itu eutanasia? Eutanasia adalah tindakan atau praktik mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit tak tersembuhkan dan menimbulkan penderitaan yang berat dengan tujuan untuk menghilangkan penderitaan tersebut. Jenis-jenis eutanasia. Adapun jenis eutanasia terbagi menjadi dua. Yang pertama, eutanasia aktif, yaitu tindakan secara sengaja mengakhiri hidup pasien, misalnya dengan memberikan suntikan mematikan. Kemudian eutanasia pasif, yaitu menghentikan perawatan medis yang diperlukan untuk mempertahankan hidup pasien, seperti mencabut alat bantu pernapasan atau menghentikan pemberian makan dan minuman. Apa hukum eutanasia aktif? Para ulama sepakat bahwa eutanasia aktif hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Quran dan hadis yang melarang pembunuhan jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar." Quran Surat Al-Isra ayat 33. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sengaja membunuh dirinya dengan sesuatu benda, maka akan disiksa di neraka selamanya dengan benda tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, apa hukum eutanasia pasif? Adapun hukum eutanasia pasif, mayoritas ulama memperbolehkannya dalam kondisi tertentu, yaitu ketika pasien sudah dalam keadaan sekarat atau sakaratul maut dan tidak ada harapan untuknya sembuh. Tindakan ini dianggap sebagai membiarkan proses kematian alami terjadi sesuai dengan kehendak Allah SWT. Namun, keputusan untuk melakukan eutanasia pasif harus diambil setelah berkonsultasi dengan dokter dan ahli agama yang kompeten, serta didasarkan pada persetujuan pasien jika masih sadar atau keluarga terdekat. Pertimbangan fikih dalam eutanasia. Dalam perspektif fikih, beberapa pertimbangan penting terkait eutanasia meliputi melindungi terhadap kehidupan manusia atau al-hafz al-nafs, salah satu tujuan utama syariah. Larangan bunuh diri dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dalam Quran Surat An-Nisa 29-30. Kemudian kewajiban berobat dalam Islam, namun tidak boleh menggunakan cara yang haram. Kemudian anjuran bersabar menghadapi penyakit sebagai ujian dari Allah dan tidak berputus asa. Jadi kesimpulannya, eutanasia baik aktif maupun pasif menimbulkan perdebatan dalam fikih kontemporer. Mayoritas ulama kontemporer cenderung melarang eutanasia secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip perlindungan terhadap kehidupan manusia atau al-hafz al-nafs yang menjadi salah satu tujuan utama syariah, eutanasia aktif, yaitu tindakan sengaja mengakhiri hidup pasien, jelas diharamkan dan dianggap sebagai pembunuhan. Sedangkan eutanasia pasif, yaitu penghentian perawatan medis yang menopang hidup pasien, masih diperdebatkan hukumnya di antara para ulama. Islam mengajarkan untuk bersabar dalam menghadapi penyakit, menyerahkan hidup dan mati kepada Allah SWT, serta berusaha mencari kesembuhan melalui perawatan medis yang halal dalam situasi di mana pasien menderita penyakit tak tersembuhkan dan mengalami penderitaan hebat
Fikih kontemporer menganjurkan pemberian perawatan paliatif optimal untuk meringankan rasa sakit dan menjaga kenyamanan pasien, tanpa tindakan yang secara aktif mengakhiri hidupnya. Keputusan terkait penghentian perawat medis harus diambil dengan sangat hati-hati, melibatkan pertimbangan dari pasien jika mungkin, keluarga dan tenaga medis, serta memperhatikan norma-norma syariah. Mungkin cukup sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.